Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Arianto dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di video ini saya akan menjelaskan kembali tentang pendekatan-pendekatan konseling, yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan konseling direktif, pendekatan konseling non-direktif, dan pendekatan konseling eklektik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konseling direktif. Dalam bimbingan dan konseling terdapat banyak sekali teknik-teknik pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satunya metode konseling direktif. Nah, konseling direktif disebut juga counselor-centered approach, yakni konseling yang pendekatannya terpusat pada konselor. Konselor mengambil peran besar selama proses konseling, termasuk dalam mengambil inisiatif dan pemecahan masalah, sementara peran konseli sangat kecil, tidak banyak mengeluarkan pendapat dan pandangannya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi inti dari pengertian konseling direktif ini yaitu selama proses konseling, aktivitas lebih banyak didominasi oleh konselor sebagai penentu arah konseling dan pengambilan keputusan. Nah, pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Edmond. Nah, dia menegaskan bahwa dalam pendekatan ini konselor menyatakan pendapatnya dengan tegas dan terus terang. Pendekatan direktif memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang penuh, tetapi seringkali tidak tercapai sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Tujuan pendekatan direktif adalah berusaha memecahkan masalah klien dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar dan menolong klien atau konseli mengubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional serta mendapatkan insight dalam memecahkan masalah konseli. Adapun langkah-langkah dalam konseling direktif yang bisa dilakukan yaitu yang pertama analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, yang kelima treatment, dan yang keenam itu follow up. Jadi dalam melakukan konseling direktif ini juga harus memperhatikan beberapa langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu tadi penjelasan seputar konseling direktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang konseling non-direktif. Nah, pendekatan konseling ini berpusat pada konseli, sering pula disebut sebagai konseling self, konseling, atau non-direktif, atau konseling Rogerian. Berbeda dengan pendekatan konseling yang ada pada umumnya berorientasi pada pentingnya diagnosis dari interpretasi yang mendalam terhadap individu yang bermasalah. Pendekatan direktif dan non-direktif memiliki kepantasan tersendiri untuk digunakan sebagai pendekatan dalam kegiatan atau proses konseling. Nah, Carl Ransom Rogers, tokoh pendekatan ini memperkenalkan suatu pendekatan dalam konseling yang berpusat pada diri dan masalah konseli. Selama konseling berlangsung, konseli diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri dan emosinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konseling eklektik dan konsep dasarnya seperti apa. Nah, yang pertama, kata eklektik secara bahasa artinya memilih sesuatu yang terbaik dari berbagai opsi pilihan yang ada. Kata eklektik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu eklektikos, yang berarti memilih atau suatu metode untuk memilih beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan secara terminologis, eklektik bisa diartikan sebagai upaya memilih yang terbaik dari berbagai sumber atau dari beberapa pilihan yang ada. Jadi, kalau dari simpulan saya, konseling eklektik ini adalah metode ketika kita dihadapkan atau konselor dihadapkan beberapa opsi pilihan atau sumber yang ketika kita ingin melakukan konseling, terus dihadapkan terhadap beberapa teknik. Nah, semua teknik itu benar, tetapi ada satu yang paling tepat yang bisa kita gunakan. Nah, itu termasuk dalam pendekatan konseling eklektik. Nah, pengertian lain dari konseling eklektik ini yaitu dalam bimbingan dan konseling serta merupakan psikoterapi yang dalam pelaksanaannya memilih teori yang baik dari sekian banyak teori konseling yang ada, menggunakan pilihan metode yang terbaik dari berbagai macam pilihan metode yang ada guna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, konseling eklektik yang bersifat eksklusif dan integratif secara praktis penggunaannya memakai lebih dari satu pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan yang bersifat direktif atau bisa menggunakan pendekatan non-direktif. Bahkan bisa menggunakan keduanya secara bersamaan atau mengintegrasikan antara direktif dan non-direktif dalam menangani masalah yang dihadapi oleh seorang konseli.
Beberapa sifat konseling eklektik memperjelas juga beberapa ciri yang dimilikinya, seperti kebebasan yang dimiliki konselor dalam menggunakan cara-cara yang terbaik untuk mengatasi masalah konseli. Ciri-ciri lain dari konseling eklektik diantaranya adalah tidak mempunyai teori khusus atau prinsip khusus mengenai kepribadian, menggunakan data keseluruhan kehidupan konseli yang selalu berubah, dan tidak adanya peran dan fungsi konselor yang spesifik. Jadi, tingkat keprofesionalan seorang konselor dalam konseling eklektik terwujud apabila proses konseling yang terjadi memancarkan sikap-sikap positif dan optimis dari seorang konselor yang mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, sejumlah teori konseling, metodologinya, dan teknik-tekniknya dikuasai oleh konselor secara mendalam. Kedua, konselor secara tepat mampu memilih dan menggunakan teori dan pendekatan praktisnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli. Ketiga, konselor mampu memodifikasi layanan konselingnya dengan pemberian warna yang khas pada bimbingannya sehingga tercipta praktik konseling yang benar-benar ilmiah, produktif, tepat guna, efektif, efisien, dan unik serta menarik. Kemudian konselor sebagai pribadi mampu menerapkan teori konseling dan pendekatan praktisnya secara kreatif sehingga pada tahap mampu menemukan teori baru dalam bimbingan dan konseling. Nah, itulah tadi pembahasan dari ketiga pendekatan konseling, yaitu konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Jadi semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang pendekatan-pendekatan dalam konseling. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.